Halo Pak Barono dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang membangun dan menganalisis pohon filogenetik menggunakan Randomized Accelerated Maximum Likelihood. Perkenalkan, nama saya Jessica, dan saya akan memulai dengan membahas apa itu phylogenetics. Phylogenetics sendiri adalah sebuah studi tentang hubungan evolusi yang terjadi antar spesies. Mengapa phylogenetics itu penting? Phylogenetics itu penting karena bisa memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana genom spesies itu berevolusi. Di kehidupan nyata, phylogenetics bisa digunakan untuk mengklasifikasikan spesies karena bisa memberikan deskripsi kekerabatan yang lebih akurat. Kemudian, para ahli menggunakan phylogenetics untuk memutuskan spesies hewan terancam punah mana yang harus diprioritaskan dalam konservasi. Kemudian, dalam mengidentifikasi patogen, para ahli juga bisa menggunakan pendekatan phylogenetics untuk mempelajari evolusi dari wabah patogen seperti COVID-19 dan influenza, sehingga mereka bisa membuat vaksin yang sesuai dengan virus yang beredar saat ini. Kemudian, fungsi komputasi dalam phylogenetics dan kenapa komputasi itu penting dalam membangun pohon phylogenetics. Phylogenetics sendiri membutuhkan data molekular seperti DNA dan RNA dari berbagai spesies. Seperti kita tahu, sequence dari DNA itu jumlahnya sangat banyak. Dan dalam membangun pohon phylogenetics, kombinasi-kombinasi dari sequence DNA tersebut itu kan bertambah secara eksponensial seiring bertambahnya spesies yang dibandingkan. Kenapa komputasi tidak bisa lepas? Ketika kita membangun pohon filogenetik adalah keterbatasan manusia itu sendiri. Kombinasi alignment DNA dari berbagai spesies akan menghasilkan ribuan kolom matriks yang berisi kode genetik yang berbeda. Mata manusia tidak bisa menganalisis alignment DNA yang terjadi dan kemudian membandingkannya dengan spesies lainnya. Itulah kenapa komputasi sangat penting dalam phylogenetics. Oke, thank you ya Jessica udah tentang penjelasan-penjelasan sebelumnya. Sekarang kita bakal masuk nih ke biological problem. Hal apa sih yang sebenarnya pengen kita cari tahu? Pertama, tentu aja tentang hubungan SARS-CoV-2 dengan coronavirus sebelumnya. Dan pengen lihat SARS-CoV-2 ini emang bener nih berasal dari kelelawar. Nah, intinya itu yang ingin kita cari. Mungkin aku jelasin sedikit. Coronavirus itu tipe virus yang bentuknya RNA dan dia mutasinya lebih banyak karena nggak sekuat DNA. Intinya begitu. Oke, kita next aja ya. Nah, sekarang masuk ke algoritma deep dive. Nah, pertama itu apa? Itu maximum likelihood. Maximum likelihood merupakan metode atau pendekatan yang mencari pohon evolusi dengan probabilitas tertinggi untuk menghasilkan sequence yang diamati. Nah, untuk toolsnya itu RAXMLNG, singkatan dari Randomized Accelerated Maximum Likelihood Next Next Generation. Nah, sesuai namanya, randomized itu ada aspek pengacakan dan accelerated di mana komputasi matematisnya yang dioptimasi dan metode pendekatannya yaitu maksimum likelihood. Format file yang dapat diterimanya itu FASTA dan Philip. Nah, untuk step by step workflow-nya itu input data, nah data asli kita yang raw gitu. Nah, terus lalu di align, lalu dimasukkan ke era XML-NG atau tools kita ini. Nah, lalu jadilah output kita yaitu pohon filogenetik. Oke, sekarang kita cari tahu nih gimana sih RxML dapetin hasil. Nah, ini kan udah ada nih fitur-fiturnya. Cuman biar lebih jelas lagi, aku langsung aja ke next slide-nya aja ya. Nah, pertama tuh ada namanya Vincent's Pruning Algorithm, yang dimana nih fungsinya buat nurunin kompleksitas dari perhitungan filogenetik yang kompleks karena datanya dari ribuan tahun yang lalu. Di sini pakainya itu eh, algoritma Vincent yang dimana kita tuh jadi ngebuat semacam tree. Kalau kalian lihat di sini kan ada data-data. Nah, data-data ini nanti bakal dihitung dengan rumus algoritma yang di sini. Intinya ini probabilitas tree yang sebelah kiri dan ini probabilitas tree yang sebelah kanan. Nanti kita dihitung, terus ketika udah sampai root, nanti eh, hasil likelihoodnya bakal muncul di sini. Yang dimana kalau waktu algoritma umumnya tuh 4 pangkat M nih ya, nah diubah jadi ON dengan Vincent's algorithm ini. Nah, terus nextnya, setelah udah dapat skor likelihoodnya, kita pakai subtree pruning dan regrafting. Ini tuh intinya kita nyari berbagai jenis bentuk tree yang ada, dan karena setiap tree punya likelihoodnya sendiri, kita cari yang paling optimal tuh yang mana.
Jadi mulai dari pemotongan cabang, terus kita sisipin misalnya cabang yang CD ini di antara A dan B, sehingga nanti bakal hasilnya kurang lebih kayak gini lah. Nah, diulang-ulang terus sampai nanti nilainya nggak ada perubahan. Intinya begitu. Nah, sekarang masuk ke GTR plus gamma. Nah, untuk pertama kita GTR dulu. GTR itu kepanjangan dari General Time Reversible, yaitu model substitusi DNA di mana setiap jenis mutasi memiliki laju kecepatan yang berbeda-beda. Nah, dua tipe perubahan itu ada transisi dan transversi. Transisi itu sesama purin atau pirimidin, di mana purin itu memiliki dua cincin dan pirimidin itu satu cincin. Jadi, kalau misalnya eh, be- sesama cincin perubahannya itu bisa termasuknya isi. Nah, ya di mana kalau misalnya purin itu A dan G dan kalau pirimidin itu T dan C. Nah, sekarang untuk gamma, gamma itu menghitung variasi kecepatan evolusi antar posisi dan menangkap seberapa lebar variasinya. Nah, di sini itu kita ngotak-atik parameternya. Kalau misalnya parameter kecil, setiap kategori sangat bertimpang dalam laju mutasi. Nah, kalau misalnya parameter besar, setiap kategori mendekati sama dalam laju mutasi. Nah, sekarang masuk ke bootstrap validation. Nah, bootstrap validation itu mengukur tingkat keyakinan terhadap topologi pohon. Nah, untuk step by stepnya itu alignment dari alignment asli kita itu dibuat menjadi invert tree atau invert tree itu tree asli yang sudah kita buat. Nah, tapi kan itu kan baru jadi tree-nya. Kita belum tahu apakah tree itu bisa menjawab jawaban kita. Nah, makanya dibuat bootstrap tree, yaitu dilakukan resampling with replacement, diambil sebanyak n site secara acak dan bisa terambil lagi untuk setiap n itu, jadi beneran random. Nah, lalu dibuat bootstrap tree-nya lalu dibandingkan dengan invert tree, di mana hasil perbandingan itu bakal menjadikan bootstrap value untuk keyakinan pohon topologi pohon tersebut. Nah, ini untuk contohnya, pertama kita ada original sequence gitu. Nah, dari original sequence ini nanti bakal dibuat menjadi invert tree-nya, menjadi tree asli kita dengan era XML. Nah, lalu diambil lagi secara acak resampling with replacement untuk setiap insight-nya itu. Nah, lalu setiap misalnya dari resampling ke satu dibuat menjadi bootstrap tree pertama, terus dari sampling 2 menjadi bootstrap tree kedua dan seterusnya. Nah, hasil tersebut memiliki bootstrap tree-nya masing-masing dan nanti bakal dibandingkan dengan invert tree-nya. Nah, di perbandingan tersebut bakal menghasilkan bootstrap value. Untuk eh, skornya itu kalau di bawah 70 lemah, 70 sampai 94 itu sedang, dan 95 sampai 100 itu kuat. Oke, untuk ini sekarang aku serahkan kepada Tanto. Oke, selanjutnya saya Kristanto akan menjelaskan mengenai bagian demo. Nah, di sini pada slide yang di depan ini, itu ada 9 sequence atau 9 virus yang bakalan kami teliti untuk membangun pohon phylogenetic tree, yang dimana teman-teman bisa mencarinya di NCBI. Nah, teman-teman cari di NCBI, lalu download .fastanya. Setelah itu, kita bakalan mengumpulkan semuanya menjadi satu dan dibuat ke dalam file allsequence.fasta. Setelah itu, kita bakalan melakukan tahapan multiple sequence alignment atau MIFT ini. Si multiple sequence alignment ini kenapa sih kita buat di, MSI ini? Dikarenakan si sequence-sequence yang udah kita download tadi itu mereka belum sejajar, jadi susah untuk dibandingin secara akurat. Jadinya kita membutuhkan si MSI ini supaya nantinya kita bisa lanjut ke tahapan pembuatan pohon phylogenetic tree. Nah, kita lakukan. Setelah itu, nantinya kita bakalan mendapatkan file align.fasta ini, yang dimana si sequence-sequence yang udah sejajar ini. Berikutnya, kita akan melakukan tahapan si RxML. RxML itu singkatnya suatu metode yang kami pilih supaya dapat menghasilkan suatu output berupa pohon phylogenetic tree. Nah, gimana sih cara kerja dari si RxMLNG ini? Nah, pertama-tama bisa dilihat di workflow ini, kita bakalan input dulu line.pasta, dia bakalan buat 10 starting tree. Nah, setiap tree itu, dia bakalan modifikasi. Nah, kalau semisalnya likelihood-nya naik, dia bakalan terus modifikasi secara looping. Tapi kalau semisalnya udah nggak naik, dia bakalan stop. Nah, sehingga dia bakal mendapatkan tree finalnya. Sehingga nanti kita dapat 10 tree final. Nah, dari 10 tree itu bakalan dibandingin. Pilih satu yang terbaik, lalu satu terbaik itu bakalan kita bootstrap sebanyak 100 kali. Sehingga nanti outputnya itu kita bakalan dapatin si pohon terbaik itu beserta bootstrap value-nya.
Nah, selanjutnya kita jalanin kodenya, lalu kita bakalan mendapatkan file-file dari si RxML itu. Yang bakalan kita gunakan hanya yang file.support ini. Nah, dikarenakan itu masih berbentuk file yang susah untuk dibaca, kita akan memvisualisasikan menggunakan interaktif tree of life ini. Kita masukin file.supportnya sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Teman-teman bisa setting di sebelah kanan ini sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, virus yang kita teliti yang warna merah ini, SARS-CoV-2 ini, memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan si BAT-CoV Banal 52 ini, dengan bootstrap value 99. Nah, itu aja untuk demo, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Terima kasih. Sekarang kita akan ke paper review. Paper yang dipilih ialah phylogenetic dan phylodynamic analysis of SARS-CoV-2. Autornya ada 11 orang total. Pertama, saya akan presentasikan soal tujuan objektifnya. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika evolusioner dan epidemiologi SARS-CoV-2 pada fase awal wabah COVID-19, yaitu akhir 2019 dan sampai awal 2020. Secara khusus, para penulis berupaya untuk memperkirakan waktu nenek moyang bersama terakhir atau TMRSCA dari SARS-CoV-2 ini. Mereka juga ingin menghitung laju evolusi atau mutasi virus dan melacak perubahan angka reproduksi efektif dari waktu ke waktu guna memahami dampak intervensi kesehatan masyarakat, terutama di lockdown Tiongkok, terhadap penyebaran virus ini. Kedua, kita akan menjelaskan soal datasetnya. Penelitian ini menggunakan 112 sequence genom lengkap SARS-CoV-2 yang bersumber dari berbasis data GSIDE dengan tanggal pengambilan sampel antara 24 Desember 2019 hingga 9 Februari 2020. Sekuensi ini dikumpul dari 13 negara, yang paling banyak ialah Tiongkok yang kontribusinya terbesar yaitu 47,3%, terutama dari Provinsi Hubei. Ketiga, kita akan menjelaskan metode use-nya. Metode yang digunakan yaitu pertama, penyelarasan sequence. Mereka menggunakan MAFFT dengan menyunting manual di bioeditnya. Kedua ialah deteksi rekombinasi. Mereka menggunakan pairwise homoplasy index atau PHI melalui split tree dan recombination detection program. Ketiga ialah pemilihan model. Nah, model substitusi nukleotida terbaik ditentukan melalui BIC menggunakan J-model test. Terpilih model HKY plus proporsi situs invarian. Keempat ialah analisis filogenetik. Nah, pohon maksimum likelihood menggunakan PyML, sinyal temporal dinilai dengan PEMS, penanggalan ML melalui tree time. Akhir ialah phylodynamic, di mana mereka memakai model BDSKY dalam BIS, menggunakan 5 interval waktu, sama jarak untuk melacak perubahan RE selama periode pengambilan sampel. Sekarang kita akan membahas soal key findings-nya. Pertama, TMRCA, yaitu nenek moyang bersama terakhir virus diperkirakan pada 12 November 2019. Menempatkan asal-usul strain yang beredar sekitar 6 minggu sebelum kluster kasus pertama dilaporkan. Kedua ialah laju evolusi diperkirakan sebesar 9,9 kali 10⁻⁴ substitusi per situs per tahun, konsisten dengan virus RNA lainnya. Ketiga ialah topologi filogenetik. Pohon ML dan Bayesian menunjukkan topologi berbentuk bintang, mengindikasikan penyebaran awal yang cepat pada polusi yang belum memiliki mutasi. Kita memiliki 4 limitations, yaitu sampelnya kecil dan tidak dilacak. Kedua ialah asumsi pencampuran populasi. Dan ketiga, sensitif terhadap prior pohon. Dan terakhir adalah data awal wabah tidak lengkap sama sekali. Perkenalkan, nama saya Christopher Swinandrista, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai critical analysis. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai asumsi dari algoritma yang kita gunakan, lalu limitasi dari algoritma itu sendiri, dan juga future improvement yang bisa kita terapkan. Nah, untuk asumsi, yang pertama ini adalah tentang bagaimana probabilitas mutasi bahasa A berubah menjadi bahasa B itu simetris dengan kebalikannya. Lalu yang kedua, ini adalah mengenai perbedaan kecepatan mutasi pada suatu siklus genetik. Lalu yang ketiga adalah bagaimana mutasi itu bersifat independen. Jadi mutasi di situs tertentu itu tidak dipengaruhi oleh situs di sebelahnya ataupun mempengaruhi situs di sebelahnya.
Nah, asumsi-asumsi ini itu secara berurutan merupakan asumsi yang digunakan oleh GTR, Gamma, dan juga RxML Newgen. Nah, lalu untuk limitasi algoritma kita, yang pertama ini adalah jika ada virus rekombinan di dalam dataset. Nah, virus rekombinan ini tuh karena dia memiliki parent yang berbeda-beda dan memiliki silsilah yang berbeda-beda juga, maka satu pohon itu nggak bisa menjelaskan silsilah dari virus rekombinan. Lalu yang kedua adalah kualitas dataset yang masih kurang, baik itu dari jumlah taksanya maupun dari kelengkapan sequence-nya. Lalu yang ketiga adalah saturasi substitusi. Ini adalah kasus di mana terjadi mutasi berulang di satu situs yang sama dan ini tuh bisa menghilangkan rekam jejak mutasinya. Lalu yang terakhir ini adalah long branch attraction. Nah, ini tuh kasus di mana jika ada dua taksa yang bermutasi secara sangat cepat, algoritma kita tuh bisa menganggap dua taksa ini itu sebagai kerabat, padahal belum tentu. Nah, lalu untuk possible improvement yang bisa kita terapkan, yaitu kita bisa menerapkan strategi deteksi rekombinasi. Nah, jadi kita bisa menggunakan tools seperti RDP5 atau GRD yang bisa menemukan breakpoint di dalam sequence virus rekombinan. Nah, jika sudah ditemukan breakpoint, kita bisa membagi sequence virus rekombinan tersebut menjadi beberapa bagian, lalu kita akan membuat beberapa pohon dari masing-masing bagian siklus tersebut, sehingga kita itu bisa menjelaskan tidak hanya silsilah dari semua virus yang ada di dalam dataset, tapi juga sebenarnya virus rekombinan ini tuh gabungan dari virus mana aja. Halo semuanya, nama saya Renaldo dan saya akan membantu menjelaskan mengenai AI implementation dalam project kami. Bagaimana sih cara kita memanfaatkan AI di workflow ini? Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah divalidasi dan konsep. AI sangat membantu kami untuk mendouble check pemahaman kami dari awal proses sampai hasil akhir. Jadi, bisa dipastikan bahwa logika kita secara umum dalam berpikir itu sudah tepat. Yang kedua adalah workflow dan evaluasi. Kami juga menggunakan AI untuk membedah bagaimana cara algoritma bekerja. Kami juga mencari tahu di mana batas kemampuan atau celah di mana algoritmanya bisa gagal atau disebut juga edge cases, lalu mencari potensi improvisasi atau perbaikan dalam analisis. Yang terakhir adalah dalam visualisasi. AI membantu memberikan ide bagaimana cara menyajikan visualisasi pohon filogenetik supaya lebih mudah dipahami. Jadi saya akan summarize lagi menjadi in essence. Ada 3 di sini dari masing-masing yang dilakukan AI dan yang tidak. Secara umum, yang dilakukan AI adalah lebih fokus ke urusan teknis dan dokumentasi. Misalnya, formatting data mentah seperti FASTA atau Fileit, melakukan studi literatur silang, dan membantu menyusun struktur presentasi ini agar lebih enak dibaca. Yang tidak dilakukan AI adalah AI sama sekali tidak menyentuh kalkulasi biologi. Proses-proses berat seperti perhitungan sequence alignment, penentuan model substitusi, atau research menggunakan metode maximum likelihood, semuanya murni dikerjakan oleh software bioinformatics khusus seperti RxML. AI ini tidak memperhitungkan secara langsung evolusinya. Masuk ke bagian akhir, mari kita rangkum poin-poin penting dari project kali ini. Yang pertama adalah studi untuk filogenetika sangat bergantung pada pendekatan secara computational. Hubungan evolusi antar organisme itu memiliki kompleksitas yang sangat-sangat tinggi, sehingga tidak mungkin untuk dihitung secara kuantitatif dan manual tanpa bantuan algoritma komputasi. Yang kedua adalah mengenai metodologi. Penggunaan metode maximum likelihood dengan model substitusi GTR plus G terbukti mampu menginferensi pohon filogenetik yang kuat atau robust. Validitas dan tingkat kepercayaan pada setiap cabang pohon juga telah diuji dan didukung secara statistik menggunakan Felsenstein Bootstrap Proportion. Yang ketiga adalah, untuk temuan utama dari analisis ini, SARS-CoV-2 ditemukan berkerabat paling dekat dengan bad coronavirus Banel52 sebagai sister taksa dengan nilai bootstrap mencapai 99%. Posisi berikutnya diikuti oleh RATG13, kemudian pangolin COV. Ini menunjukkan bahwa kerabat terdekat dari SARS-CoV-2 seluruhnya berasal dari kelelawar. Yang keempat, ada keterbatasan yang harus kami akui. Pertama, keterbatasannya adalah konstruksi whole genome phylogenetic tree dalam analisis belum bisa menangkap sejarah evolusi per wilayah secara mendalam. Hal ini dikarenakan analisis hanya menggunakan 9 sekuensi yang representatif. Oleh karena itu, hasilnya baru menunjukkan hubungan kekerabatan, bukan asal mula mutlak dari virus ini. Yang terakhir adalah implikasi dari studi ini. Temuan yang ada memperkuat bukti ilmiah bahwa reservoir alami dari SARS-CoV-2 adalah kelelawar dari genus Rhinolopus. Ini juga menegaskan adanya potensi nyata dari bad coronavirus untuk menginfeksi manusia di masa depan. Sekian dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih.